07010111. Saya merupakan mahasiswi semester 2 kelas B dari program studi kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi terkait teori Trans-Theoretical Model atau TTM. Jadi teman-teman, teori Trans-Theoretical Model atau TTM ini merupakan sebuah teori perubahan perilaku yang menilai kesiapan individu untuk bertindak atau berperilaku sehat, serta menyediakan strategi dan proses perubahan untuk membantu individu melalui tahapan perubahan menuju aksi dan pemeliharaan perilaku baru yang sehat. Teori Trans-Theoretical Model atau TTM ini dikembangkan oleh James Prochaska dan juga Carlo Di Clement pada awal tahun 1980-an. Mereka berdua memperkenalkan konsep awal yang disebut Stage of Change Model yang kemudian berkembang menjadi Trans-Theoretical Model. Model ini mengintegrasikan berbagai teori perubahan perilaku menjadi model komprehensif yang dapat diterapkan pada berbagai perilaku dan juga pada populasi. Adapun komponen-komponen dari teori Trans-Theoretical Model atau TTM sendiri. Yang pertama ada stage of change atau tahapan perubahan, di mana pada tahapan ini menggambarkan kesiapan individu dalam melakukan perubahan perilaku yang terdiri dari 6 tahapan. Di antaranya ada pre-contemplation atau pra-perenungan, di mana individu belum berniat untuk berubah dalam waktu dekat, biasanya 6 bulan ke depan. Selanjutnya ada contemplation atau perenungan, di mana pada perenungan ini individu mulai menyadari perlunya perubahan dan mempertimbangkan untuk berubah dalam waktu dekat. Selanjutnya ada preparation atau persiapan, di mana individu berencana untuk bertindak segera dan mulai melakukan langkah kecil. Selanjutnya ada action atau aksi, di mana individu mulai melakukan perubahan perilaku secara nyata. Selanjutnya juga ada maintenance atau pemeliharaan. Individu mempertahankan perilaku baru dan berusaha menghindari relapse. Dan yang terakhir ada termination atau terminasi, di mana perubahan perilaku sudah mantap tanpa godaan untuk kembali ke perilaku lama. Komponen yang kedua ada process of change atau proses perubahan. Pada bagian ini, strategi atau kegiatan yang membantu individu berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya, misalnya peningkatan kesadaran, pembebasan diri secara emosional, dan juga evaluasi lingkungan. Komponen yang ketiga ada decisional bench atau penimbangan keputusan. Pada bagian ini, individu menimbang keuntungan dan kerugian dari perubahan perilaku yang akan dilakukan. Komponen yang terakhir ada self-efficacy atau efikasi diri, di mana keyakinan individu dalam kemampuannya untuk mempertahankan perubahan perilaku dan juga mengatasi godaan. Salah satu contoh yang saya ambil pada artikel yang bertema sosialisasi pengelolaan keuangan keluarga sebagai antisipasi risiko dan bahaya pinjaman online pada ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Binawidia, Kota Pekanbaru, di mana dalam artikel tersebut membahas tentang pentingnya edukasi literasi keuangan kepada ibu rumah tangga sebagai upaya pencegahan risiko dan bahaya pinjaman online. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap pendahuluan, pelaksanaan, dan juga monitoring. Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan bahwa edukasi literasi keuangan sangat bermanfaat karena banyak ibu rumah tangga yang belum memahami dasar-dasar keuangan sehingga rentan terhadap risiko pinjaman online yang mudah diakses namun berisiko tinggi. Dalam artikel juga menyoroti pesatnya pertumbuhan vintage, khususnya pinjaman online yang menawarkan kemudahan namun juga membawa risiko tinggi seperti bunga besar, penipuan, hingga masalah psikologis. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong sedang, sehingga banyak yang belum mampu mengelola keuangan secara efektif dan cenderung terjebak pada perilaku konsumtif akibat kemudahan akses pinjaman online.
Kaitan artikel tersebut dengan teori trans-theoretical model didapatkan hasil bahwa yang pertama pada tahap perubahan atau stage of change, di mana ia menjelaskan perubahan perilaku terjadi melalui beberapa tahap. Ada praperenungan, perenungan, persiapan, aksi, pemeliharaan, dan juga terminasi. Dalam konteks artikel pada praperenungan, banyak ibu rumah tangga belum menyadari risiko pinjaman online dan belum berniat mengubah perilaku keuangannya. Pada perenungan, setelah mendapatkan edukasi, mereka, para ibu-ibu rumah tangga, mulai menyadari pentingnya literasi keuangan dan mempertimbangkan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sedangkan pada persiapan dan aksi, melalui sosialisasi dan pelatihan, ibu-ibu mulai mempersiapkan dan menerapkan pengelolaan keuangan keluarga yang lebih baik. Dan yang terakhir pada pemeliharaan, di mana monitoring dilakukan untuk memastikan perubahan perilaku keuangan tetap terjaga. Yang kedua ada proses perubahan, di mana dalam artikel mencerminkan proses perubahan yaitu peningkatan kesadaran, di mana edukasi dan sosialisasi meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang resiko pinjaman online. Berikutnya ada evaluasi diri dan lingkungan, di mana peserta mulai menilai kembali perilaku keuangannya dan juga dampaknya pada keluarga. Dan yang ketiga, adanya hubungan pendukung, di mana kegiatan kelompok dan monitoring menjadi dukungan sosial dalam mempertahankan perubahan perilaku. Yang ketiga, ada penimbangan keputusan. Dalam artikel membahas terkait edukasi keuangan, membantu ibu-ibu menimbang keuntungan dan kerugian dari menggunakan pinjaman online sehingga mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Yang keempat, terkait efikasi diri. Dalam artikel, melalui pelatihan dan pendampingan, kepercayaan diri ibu-ibu dalam mengelola keuangan keluarga meningkat sehingga mereka lebih mampu menghindari jebakan pinjaman online. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Bye.